Suhu dan kalor. Part 1, suhu. Assalamualaikum, apa kabarnya? Kali ini kita akan belajar tentang suhu. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Pernahkah kalian merasakan demam? Untuk mengukur suhu tubuh sering kita pakai alat yang bernama termometer. Seorang katakan demam bila panasnya melebihi 38 derajat Celcius. Mengapa ilmuwan menggunakan istilah suhu atau temperatur untuk menjelaskan keadaan suatu benda ditinjau dari sifat panas dan dinginnya? Hal ini didasarkan adanya perbedaan pengertian atau persepsi orang mengenai sifat panas dan dingin suatu benda. Seseorang mendapatkan senggetar matahari, mungkin ia merasakan panas yang luar biasa pada permukaan tubuhnya. Tapi mungkin bagi orang lain hanya merasakan hangat pada permukaan tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan standar panas atau dingin yang berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itu, keadaan panas dan dingin suatu benda dikuantitaskan dalam bentuk angka-angka melalui suatu besaran, yaitu suhu. Pengertian suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Termometer dan jenis-jenis termometer. Ketika suatu benda atau zat dipanaskan atau didinginkan hingga mencapai suhu tertentu, maka beberapa sifat fisik benda tersebut akan mengalami perubahan. Contohnya saat memasak telur dadar seperti ilustrasi di samping. Sifat fisika yang mengalami perubahan karena suhu benda berubah dinamakan sifat termometrik. Beberapa contoh sifat termometrik benda diantaranya volume, dalam hal ini berkaitan dengan pemuaian zat, baik itu zat padat, zat cair atau gas. Tekanan, ini untuk zat cair dan gas. Hambatan listrik, gaya gerak listrik, dan intensitas cahaya. Sifat-sifat termometrik inilah yang dijadikan prinsip kerja sebuah termometer. Perubahan sifat termometrik suatu benda menunjukkan adanya perubahan suhu benda, dan dengan melakukan kalibrasi atau penerapan tertentu terhadap sifat termometrik yang teramati dan terukur, maka nilai suhu benda dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jenis-jenis termometer. Berdasarkan sifat termometrik yang dimiliki suatu benda, yaitu termometer zat cair, termometer gas, termometer hambatan, termokapel, pirometer, termometer bimetal, dan yang lain-lain. Berdasarkan hasil tampilan pengukurannya dibagi jadi dua, yaitu termometer analog dan termometer digital. Termometer zat cair yang sering kita jumpai umumnya menggunakan raksa atau alkohol. Berikut kelebihan dan kekurangan termometer raksa dan alkohol. Beberapa kelebihan termometer berisi raksa yaitu: raksa tidak membasahi dinding kaca tabung termometer sehingga pengukuran suhu dapat dilakukan secara lebih akurat. Yang kedua, raksa cepat mengambil panas dari benda yang akan diukur suhunya sehingga mudah dicapai keadaan kesetimbangan termal. Yang ketiga, pemuaian raksa terjadi secara teratur. Yang keempat, raksa mempunyai warna yang mengkilat hingga menjadi mudah diamati. Yang kelima, termometer raksa mempunyai jangkauan ukur yang lebar yaitu sekitar 356,9 derajat Celcius. Kelemahan dari termometer berisi air raksa adalah tidak dapat mengukur suhu yang rendah, dan raksa merupakan zat yang sangat beracun, sehingga apabila tabung termometer yang berisi cairan raksa pecah, hal ini akan menjadi sangat berbahaya. Alkohol memiliki beberapa kelebihan, diantaranya alkohol tidak beracun dan termometer alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah.
Tetapi ada beberapa kelemahan dari termometer berisi alkohol. Yang pertama, alkohol tidak berwarna sehingga untuk penggunaan dalam tabung termometer harus diberi warna agar mudah dilihat. Yang kedua, alkohol membasahi dinding tabung termometer sehingga tidak dapat menunjukkan hasil pengukuran yang teliti. Yang ketiga, pemuaian alkohol kurang teratur. Yang keempat, titik didih alkohol rendah sekitar 78 derajat Celcius sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Penetapan skala suhu pada termometer. Penetapan skala yang terpenting adalah penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas sebagai titik acuan pembuatan skala-skala dalam termometer. Untuk penetapan titik tetap bawah sebuah termometer pada umumnya dipilih titik buku air murni pada tekanan normal, yaitu suhu campuran antara es dan air murni pada tekanan normal. Sedangkan penetapan titik tetap atas sebuah termometer umumnya dipilih titik didih air murni, yaitu suhu ketika air murni mendidih pada tekanan normal. Terdapat 4 macam skala termometer yang biasa digunakan, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Khusus untuk skala Kelvin, titik tetap bawah tidak didasarkan pada titik beku air, namun didasarkan pada ukuran energi kinetik rata-rata molekul suatu benda. Dalam hal ini, 0 Kelvin tanpa derajat dinamakan nol mutlak, artinya tidak ada suhu-suhu di bawah suhu nol mutlak, atau ketika nilai suhu mendekati nilai nol mutlak, maka energi kinetik rata-rata partikel mempunyai suatu nilai yang minimum. Perbandingan skala suhu termometer. Titik tetap bawah untuk Celcius adalah 0 derajat Celcius, untuk Reaumur 0 derajat Reaumur, untuk Fahrenheit 32, dan untuk Kelvin 273 Kelvin. Lalu titik tetap atas 100 derajat Celcius, 80 derajat Reaumur, 212 Fahrenheit, dan 373 Kelvin. Konversi skala suhu. Beberapa hubungan antar skala termometer. Skala Celcius dengan Reaumur. Di sini TC sama dengan 5/4 TR, lalu TR sama dengan 4/5 TC. Di mana TC adalah suhu skala Celcius dan TR adalah suhu skala Reaumur. Skala Celcius dengan Fahrenheit, TC sama dengan 5/9 dalam kurung TF dikurangi 32, untuk TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. TC adalah suhu skala Celcius, TF adalah suhu skala dari Fahrenheit. Skala Celcius dengan skala Kelvin. TC sama dengan TK dikurangi 273, lalu TK adalah TC ditambah 273, di mana TC adalah suhu skala Celcius dan TK adalah suhu skala Kelvin. Contoh soal yang pertama. Suatu benda diukur dengan menggunakan termometer yang berskala Fahrenheit dan hasil pengukurannya menunjukkan nilai 86 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu benda tersebut dalam skala derajat Celcius, derajat Reaumur, dan Kelvin. Diketahui TF sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Ditanyakan TC, TR, dan TK. Kita jawab, pada skala Celcius kita pakai rumus TC sama dengan 5/9, TF dikurangi 32. Kita kerjakan dalam kurung dulu, berarti 86 dikurangi 32 adalah 54. 54 dibagi 9, 6 kali 5 sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu pada skala Reaumur, TR sama dengan 4/5 dikali TC, 4/5 dikali 30, 30 bagi 5, 6 kali 4 sama dengan 24 derajat Reaumur. Pada skala Kelvin, TK sama dengan TC ditambah 273 sama dengan 30 ditambah 273 adalah 303 Kelvin. Contoh soal kedua, pada suhu berapakah termometer skala Celcius dan termometer skala Fahrenheit menunjukkan nilai yang sama? Penjelasan, kita pakai persamaan TC sama dengan TF. TC adalah TF, sehingga TC 9/5 TC ditambah 32 sama dengan TF itu adalah TC. 9/5 TC, TC yang sebelah kanan pindah ruas jadi min TC, 30 plus 32 yang sebelah kiri pindah ruas jadi min 32,
9/5 dikurangi 1 jadi 4/5 TC sama dengan min 32. TC sama dengan min 32 dikali 5/4 sehingga jawabannya adalah min 40 derajat Celcius dan 40 derajat Fahrenheit. Yeay! Nah, selamat! Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Sampai berjumpa kembali di part 2 ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.